Kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak kunjung menurun. Lalu bagaimana catatan media terhadap momok mengerikan ini? Akan kita bahas bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza, dan Redaktur Pelaksana CNN Indonesia.com, Suryanto. Mas Revo, Mas Suri, kita akan bahas mengenai kasus yang sangat mengerikan ini. Saya mau ke Mas Revo terlebih dahulu. Mas, rentetan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini terus terjadi. Terakhir yang tadi informasi di sebelum ini bahwa diduga dilakukan oleh anak berusia 8 tahun terhadap balita. Jadi anak-anak ke anak-anak. Bagaimana media menangkap fenomena ini, Mas Revo? Ya, Zarza, ini memang hal yang sangat miris ya. Kita berulang kali secara beruntun gitu mendengar kabar dan melakukan peliputan terhadap kasus-kasus yang membuat hati kita miris sekali gitu ya. Beruntun dalam artian eh, belum habis kasus pencabulan terhadap anak pada santri misalnya yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren kepada santrinya. Kemudian kita mendengar ada pencabulan anak oleh orang-orang dewasa, dan terakhir bahkan pencabulan anak oleh anak juga gitu. Dalam case terakhir tentu dalam itu kita harus berpikir ini anak melakukan kepada anak. Apakah kemudian pelaku juga bisa dikatakan sebagai korban karena mungkin adanya hal edukasi yang kurang terhadap masyarakat kita ini. Perlindungan terhadap anak ini menjadi hal yang sangat urgent karena ternyata dalam data-data kita juga angka kekerasan terhadap anak ini cukup tinggi gitu ya, dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang relatif sangat dekat dan memiliki kuasa atau atas sang anak tersebut gitu. Nah, yang kemudian yang sekarang harus dilakukan secara menyeluruh, memang ini harus adanya perhatian sangat serius dari pemerintah. Melakukan edukasi terkait dengan seks tentu bukan hal yang tabu gitu, sehingga anak-anak kita ini sudah mendapatkan pendidikan seks sejak usia dini gitu ya. Tentu di apa namanya, tentu disesuaikan dengan umur-umur mereka, bagaimana kemudian anak ini bisa mendapatkan mengetahui pemahaman bagian-bagian mana yang sensitif yang tidak boleh dipegang atau oleh orang yang lain misalnya, termasuk oleh orang tuanya sendiri misalnya, oleh orang lain lah gitu yang harus dilindungi oleh dia gitu. Nah, banyak pihak menilai hal-hal semacam ini kan hal-hal yang tabu, tapi sebenarnya ini sangat penting sehingga sejak usia dini anak bisa mendapatkan pemahaman untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, kemudian kalau misalkan terjadi sesuatu, apa yang harus dilakukan dan seperti apa sikap yang harus dilakukan juga oleh orang tua atau yang melindungi. Nah, ini tentu PR besar buat pemerintah, terutama kepada oleh Kementerian PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu. Kita memiliki kementerian ini, tapi sayangnya dalam beberapa hal kita kurang mendengar greget dari kementerian tersebut dalam kasus-kasus perlindungan terhadap anak gitu ya. Kita juga memiliki Komnas Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan sebagainya. Tentu sebenarnya dalam masa-masa sebelumnya, dalam kerangka ketika menyusun struktur negara ini, sudah ada itikat baik gitu ya, itikat baik membentuk lembaga-lembaga, baik itu lembaga independen Komisi Perlindungan Anak, dan juga yang masuk dalam struktur pemerintahan, struktur kabinet gitu. Kemudian di Komisi DPR juga sudah ada Baik. yang menjadi penanggung jawab Ya. concern terhadap hal itu. Nah, cuman masalahnya angkanya masih tinggi, Iya. berarti harus ada yang dievaluasi di sini, Sarza. Nah, perkara evaluasi salah satu yang suka jadi kambing hitam itu adalah mudahnya mendapatkan informasi, maraknya media sosial, internet, dan lain sebagainya. Itu kemudian dituding ceritanya menjadi kambing hitam. Mas Suri, apakah benar faktor mengenai media sosial, internet, dan lain-lain ini menjadi faktor yang paling besar, atau sebenarnya ada faktor lain yang terabaikan, faktor-faktor pendidikan seks seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Revo? Saya sedikit menggarisbawahi diksi kata mengerikan yang disampaikan tadi. Saya sangat setuju dengan kata-kata itu karena ini bahkan lebih mengerikan menurut saya gitu kan. Karena
sebelumnya kita tidak terbayang bahwa ada kejadian anak TK diperkosa oleh anak yang usia 8 tahun gitu loh saja. Di Lampung itu ada siswa SMP yang mengadu dilecehkan kepada kepala sekolahnya. Justru dilecehkan juga oleh kepala sekolah yang semestinya mereka dilindungi oleh kepala sekolah itu. Ada siswa SD yang dilecehkan oleh kepala sekolahnya itu ini di Lampung Barat juga dengan modus ujian. Jadi saya setuju dengan kata diksi mengerikan itu gitu kan. Mungkin bisa dibilang bahwa maraknya kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan pada anak ini memang sudah di titik kritis di Indonesia ini saja. Jadi memang harus ada yang dievaluasi apa pemicunya, apa penyebabnya sehingga memang jika sudah diketahui pemicu dan penyebabnya akan sedikit lebih mudah atau relatif lebih mudah untuk mencari solusinya. Terkait media sosial, kalau saya pribadi saya setuju dengan ini menjadi salah satu faktor saja terkait media sosial ini karena bagaimana di era sekarang apa anak-anak bisa dengan mudahnya mengakses media sosial di mana konten media sosial itu memang cukup mengkhawatirkan karena faktor pemerintah yang memang belum bisa membendung konten-konten itu sendiri gitu loh. Tapi menurut saya saja di media sosial ini kan menjadi salah satu seperti di konteks kasus ini saja seperti pedang bermata dua juga saja karena terungkapnya kasus-kasus ini kan banyak yang bermula dari media sosial juga. Tapi yang saya bilang tadi itu ada dugaan anak-anak terutama para pelaku ini karena paparan media sosial juga saja. Faktor media sosial menurut saya ada, tapi saya menggarisbawahi yang dikatakan Mas Revo tadi itu perlu ada upaya pencegahan yang perlu dilakukan oleh semua unsur di Republik ini dari mulai kementerian lembaga negara dalam hal ini, KPAI, lembaga pendidikan dan terutama saja orang tua atau keluarga itu juga punya peranan penting dalam hal ini. Bagaimana bisa mencegah bagaimana bisa mengawasi, bagaimana bisa mengontrol anak-anaknya agar mau bicara gitu, jika mau mengedukasi lebih apa itu soal pendidikan seks sehingga mereka bisa memahami diri mereka sendiri sehingga mereka mau bicara jika memang ada indikasi-indikasi pelecehan Baik. seksual sehingga tidak meluas kemana-mana saja. Baik, faktor upaya pencegahan ini sangat amat penting ya, karena jangan sampai kita ribut-ribut terus setelah baru ada kejadian ribut lagi seperti itu. Karena dari catatan KPAI setidaknya sepanjang tahun 2022 itu ada 834 kasus itu yang terlaporkan. Sebagai media, Mas Revo, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah dan juga masyarakat agar pendidikan atau edukasi seks ini bisa lebih diketahui oleh banyak orang? Ya, kita sebagai media itu tentu selalu harus satu sisi gini ya, Sarsa. Kita itu setiap kali ada peristiwa pencabulan terhadap anak ini kan kita miris gitu ya. Tapi ini harus kita kabarkan. Dengan begitu publik tahu, pemerintah tahu bahwa terjadi hal yang genting yang harus segera ditangani gitu kan. Dan penanganannya jangan sampai salah karena seperti tadi sampaikan Mas Suri ya, banyak juga penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini yang tidak benar juga. Di Purwokerto misalnya ada anak yang diperkosa sampai hamil, siswa SMP diperkosa sampai hamil, kemudian dia harus dikucilkan dan dikeluarkan dari sekolah dan sebagainya gitu itu. Ada yang tadi yang disampaikan Mas Suri juga lebih miris lagi bahwa ketika ada anak yang mengalami kekerasan seksual kepada kepala sekolah justru menjadi korban dari sang kepala sekolahnya. Nah ini juga hal-hal yang tentu menjadi PR besar lah untuk kita semua, KPAI, kepolisian, dan bahkan yang sangat kita tuntut adalah Kementerian PPA ya. Ini salah satu menteri yang kalau kita mau jujur saja, Sarja, silakan mungkin pemirsa menanyakan kepada orang-orang di sekitarnya. Siapa sih sebenarnya nama Menteri PPA gitu ya. Banyak yang tidak tahu karena memang mungkin secara exposure kita tidak pernah mendengar jarang sekali gitu ya muncul gitu di permukaan Kementerian PPA ini untuk menangani kasus-kasus terkait dengan anak. Kita lebih familiar lebih dengan KPAI ketimbang dengan kementerian, dan ini yang kita harapkan
bisa dievaluasi juga gitu, sehingga Kementerian PPA ini lebih peduli dan kemudian bisa lebih proaktif melakukan sosialisasi terkait dengan women empowerment, terhadap pemberdayaan perempuan, dan paling penting adalah perlindungan anak gitu. Karena selama ini kita, ya mohon maaf itu, kita jarang sekali mendengar sepak terjang dari Kementerian PPA ini. Sementara kasusnya banyak Ya, bergulir. Kalau dalam catatan KPAI 830-an kasus dalam sepanjang tahun ya, Sarza, itu kan hanya kasus yang bisa dideteksi. ya. Sementara yang tidak bisa dideteksi berapa banyak. Kalau 800 itu artinya dalam satu hari itu ada satu kasus terjadi, lebih dari satu gitu ya, dalam sehari bisa dua gitu, karena dalam satu tahun ada 365 hari, kalau 800-an berarti kan dua, lebih dari dua kasus kekerasan terhadap anak. Nah ini tentu hal yang sangat-sangat urgent untuk bisa ditangani. Kita tahu predator terhadap anak itu ada dari dulu sampai sekarang. Baik. Tapi kan kita tidak ingin bahwa predator-predator ini bisa terus bebas dan angkanya terus meningkat. Yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa menekan predator-predator ini supaya angkanya turun dan penanganannya menjadi lebih pas lah gitu terhadap perlindungan terhadap anak. Baik, upaya tercepat apa Mas Suri yang harus dilakukan oleh Kementerian PPA, KPAI, dan juga instansi-instansi lainnya agar bisa menekan angka kekerasan seksual terhadap anak? Cari pemicunya saja, yang seperti yang kita bahas tadi itu. Apakah benar faktor media sosial gitu loh? Kalau memang faktor media sosial yang menjadi pemicu, bagaimana upaya kontrol yang harus dilakukan dari keluarga misalnya, harus mengawasi anak-anaknya atau tidak memberi akses sepenuhnya terhadap gadget, karena gadget ini kan sekarang menjadi sebuah fenomena sosial tersendiri gitu loh. Anak sepenuhnya diberi kebebasan gadget sehingga mereka bisa mengakses 24 jam. Terus apakah memang betul karena faktor media sosial? Kalau memang faktor media sosial, dari keluarga apa yang harus dilakukan oleh keluarga, dari pemerintah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu loh. Terus apakah memang pemicunya faktor pendidikan seks atau sex education yang memang dinilai kurang gitu loh. Kalau memang ini salah satu jadi faktornya, mungkin itu yang harus mulai difikirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukkan ke dalam kurikulum gitu loh, Saza. Terus hal yang lain juga saja, bagaimana dengan penegakan hukum selama ini? Apakah memang sudah dinilai sudah menimbulkan efek jera atau belum? Karena memang kalau memang justru penegakan hukumnya tidak menimbulkan efek jera, itu yang harus disorot juga saja. Itu yang bagaimana penegakan hukum ini bisa mengeliminir atau menihilkan kasus-kasus ini kembali terulang saja. Baik, pemerintah dan seluruh instansi terkait ini harus lebih serius karena itu tadi miris dan juga mengerikan kasus kekerasan terhadap seksual terhadap anak. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza dan juga Redaktur Pelaksana cnnindonesia.com Suryanto telah bergabung malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia Prime News.